Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan pagi ini. Memang belum semuanya datang, saya harapkan nanti bisa datang. Kalau bisa di awal, ya. Oke, sekarang kita masuk pada untuk materi awal ya, pengantar metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, saya pindahkan ke sini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang definisi dari penelitian, klasifikasi penelitian, gaya penelitian, bidang komputing dan kontribusi, dan juga orisinalitasnya. Baik, sebelum saya mulai, saya mau membagikan nanti panduan skripsi. Baik, yang di chat ini adalah panduan skripsi yang mungkin nanti bisa teman-teman semua gunakan pada pengerjaan skripsi yang dilakukan mungkin kalau tidak semester sekarang ya semester berikutnya ya. Oke, kita mulai dulu dari definisi penelitian. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan penelitian itu? Ya. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya dari sejak sekolah sampai sekarang, atau dari mana saja gitu kan ya, dari sumber-sumber yang lain mengenai penelitian. Jadi bayangannya mungkin penelitian itu dilakukan di dalam laboratorium, terus menemukan sesuatu yang baru gitu kan, menemukan alat atau menemukan metode. Ya. Akan tapi penelitian itu pada dasarnya berangkat dari masalah penelitian. Jadi masalah penelitian di sini bukannya masalah yang bersifat apa namanya, bukan masalah yang bersifat merusak atau yang membuat satu keadaan lebih buruk gitu kan, bukan masalah gitu. Jadi masalah di sini lebih pada sesuatu yang belum diketahui tapi kita ingin mengetahuinya. Ya, mungkin secara definisi ya mungkin juga sudah diketahui metode pemecahannya, namun belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Itu juga bisa menjadi masalah penelitian. Ya kan, pada intinya adalah kita kan belum mengetahui itu kan ya. Sebenarnya metode pemecahan yang lebih baik itu seperti apa gitu. Bisa juga penelitian itu sebenarnya metodenya belum diketahui ya. Jadi metode yang tepat itu seperti bagaimana gitu kan ya. Atau penelitian itu bersifat deskriptif, dalam artian ada suatu fenomena yang kita tidak tahu apa itu, coba diteliti secara ilmiah. Seperti terjadinya pandemi COVID, itu sebenarnya ini sebuah fenomena apa gitu. Dari sisi kesehatan, dari sisi data, statistik, dari sisi computing, coba dipelajari sebenarnya ini fenomena ini seperti bagaimana. Baru kemudian hasil penelitian itu bisa dijelaskan kepada orang. Nah, berangkat dari katanya, yaitu research, yaitu dalam bahasa Inggris ya, research, jadi pencarian kembali. Ya. Atau research ya, dalam, nggak tahu saya spellnya dalam Perancis ini, ya susah sekali ya, karena lidah, apalagi lidah Jawa itu, untuk
karena ada beberapa kata yang ternyata pengucapannya itu berbeda daripada yang kita kita sangkakan ya, misalkan merek mobil itu ya, Peugeot gitu misalnya kan, ternyata bacaannya adalah Peugeot gitu. Jauh. Oke, ini kembali, itu kembali, to search itu mencari, berarti dicari kembali. Jadi ini ada suatu proses perulangan yang terus menerus ya. Dicari, temukan, cari lagi, temukan, cari lagi, ditemukan. Jadi penelitian itu bersifat dinamis dan dia itu selalu bertambah ilmunya. Ya. Jadi seperti kita itu masuk ke dalam ruangan yang gelap, ya. Terus kita sentuh benda-benda itu satu persatu agar kita dapat menggambarkan ya keadaan sebenarnya di dalam ruangan tersebut ya. Atau kita di dalam ruangan itu menyalakan korek api, artinya satu persatu terang kita cari gitu, kita akhirnya membentuk suatu rangkaian yang lebih utuh ya tentang suasana di sekitar kita. Nah, itu adalah proses pencarian terus-menerus. Jadi kembali mencari kembali gitu. Ya. Nah, selayaknya memang tidak ada ujungnya. Tapi sampai taraf mana itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalkan bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat ataukah menjadi sebuah produk. Nah, tapi dalam penelitian itu pada hakikatnya kita mencari pengetahuan baru. Seperti itu. Jadi pada definisi oleh Branson tahun 2008 yang mengatakan bahwa the process of exploring the unknown, ya, the studying and learning new things, ya, building new knowledge about things that no one has understood before. Berarti dalam ini definisinya mencari sesuatu yang belum diketahui, yaitu exploring the unknown, dan juga learning new things, kita belajar sesuatu yang baru, building new knowledge, ya, membangun suatu bangunan keilmuan ya, that no one has understood before, ya, no one. Tapi dalam praktisnya tidak ada yang sempurna ya. Jadi kalau misalkan penelitian yang ada di dunia gitu, misalnya mesti ada saja yang mengetahui ya. Jadi kalau benar-benar orang itu belum tahu dan belum sadar, terus kemudian kita melakukan penelitian tentang itu, nah itu biasanya novelty-nya besar atau kebaruannya besar. Jadi apalagi nanti kalau misalkan berdampak pada suatu peradaban baru, nah itu nanti kita berbicaranya sudah jauh ya. Tapi kalau bisa sampai ke situ, wah itu bagus sekali. Jadi banyak juga penelitian-penelitian terdahulu yang akhirnya membentuk peradaban seperti sekarang ini. Jadi itu juga termasuk salah satu kontribusi dari penelitian di mana mencari satu keilmuan yang baru yang belum diketahui orang pada umumnya. Oke. Nah, research itu selayaknya bukanlah kata benda, tapi dia itu sebuah kata kerja yang mana dia adalah suatu aktivitas ya. Yang mencari ya kontribusi pada mencari bertujuan ya kontribusi original, kontribusi asli untuk pengetahuan, kontribusi orisinil lah gitu lah, untuk pengetahuan. Tapi dalam praktisnya memang kita tidak benar-benar orisinil dalam kontribusinya ini, karena seringkali kita, apalagi kalau yang masih S1, kita
ngambil atau memanfaatkan metode yang sudah di uh, metode yang sudah ditemukan orang sebelumnya. Nanti ada berapa ya derajat dari kontribusi ini nanti bisa diukur. Ya, mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbing ataukah partner penelitian gitu, atau berdasarkan dari literatur review. Nah, nanti kita bahas lagi mengenai literatur review. Nah, tadi dikatakan kontribusi ya. Jadi kontribusi ini sebenarnya luas ya. Ya, kontribusi bagi siapa gitu kan ya. Bisa juga kontribusi bagi diri saya sendiri gitu. Saya ingin mencari tahu siapakah sebenarnya diri saya gitu. Itu pertanyaan yang sedikit lucu tapi benar ya. Jadi kadang kita juga tidak mengenal diri kita sendiri. Kita terus mencari sejatinya siapa diri kita itu. Nah, itu juga merupakan satu permasalahan. Jadi kita bisa berangkat penelitian berdasarkan permasalahan itu. Ya. Dan itu juga bisa dilakukan berulang-ulang ya. Jadi ketika kita mengeksplorasi tentang diri kita sendiri, akhirnya dari setiap waktu ke waktu kita melakukan penelitian baik dari dalam diri kita ataukah pada orang lain atau hubungan kita dengan orang lain di masyarakat gitu kan, akhirnya kita dapat membentuk suatu gambaran yang lebih utuh tentang siapa diri kita gitu. Karakternya bagaimana, dari mana kita berasal, ya mungkin seperti itu. Jadi itu pada diri sendiri bisa penelitian itu kontribusi terhadap masyarakat, ya, kontribusi terhadap keilmuan. Nah, dalam hari ini berarti ada hubungannya dengan komunitas peneliti, ya, atau komunitas akademik. Ya. Kalau dalam kita kan di fakultas itu, di universitas itu akademik, jadi komunitas akademik. Ya. Akademik di mana? Bisa di Indonesia atau kan internasional. Berarti kalau misalkan di internasional itu sudah sering ya dibahas suatu metode tertentu, tapi di Indonesia masih belum. Ya, itu kita bisa memperkenalkan metode tersebut untuk kasus-kasus penelitian tertentu ya. Itu bisa jadi kontribusi terhadap akademik yang ada di Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke definisi dari kontribusi penelitian ini adalah berkegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini definisi lagi dari Benson dan kawan-kawan tahun 2008. Menemukan dan atau merevisi. Nah, ini menariknya seperti yang saya katakan tadi, seperti kita itu berada di ruangan yang gelap dan kita meraba satu persatu benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan menemukan, nah ketika kita misalkan memegang sesuatu ternyata salah, ya tidak benar sesuai dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya, berarti kita melakukan revisi ya terhadap kenyataan yang ada gitu. Jadi biasanya hipotesa di awal pun bisa jadi salah gitu. Bisa jadi salah ya, ketika sudah melakukan penelitian. Nah, dalam hal itu berarti apa yang perlu direvisi, diri kita ataukah objek penelitiannya gitu kan ya. Ya diri kita ya. Jadi hipotesa itu tadi yang harus direvisi atau teori itu harus direvisi. Nah, misalkan dulu itu ada keyakinan bahwa bumi itu datar. Nah, kemudian setelah ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu. Nah, pada awalnya orang tidak percaya, tapi ketika makin lama diteliti dan seperti meraba-raba itu, dan akhirnya ditemukanlah teknologi misalkan yang dapat melihat dengan kasat mata bahwa ternyata bumi itu bulat.
Ya mungkin ya teori-teori itu sebenarnya ya tidak asal saja, tapi ada beberapa fakta-fakta pendukungnya sebenarnya. Nah, misalkan teori bahwa bumi itu bulat. Apa fakta-fakta pendukungnya? Apabila saya berjalan lurus ke timur, ya, maka saya akan kembali ke titik yang sama. Nah, fakta-fakta tersebut menggambarkan bahwa bumi itu bulat. Muncullah teori itu bumi itu bulat. Nah, lakukanlah penelitian-penelitian yang lebih valid gitu kan ya. Akhirnya sampai ada teknologi yang bisa menggambarkan secara utuh bahwa bumi itu bulat, baik secara visualisasi maupun secara yang lainnya ya. Nah, seperti itu. Jadi penelitian itu gradual, jadi jangan disangka bahwa penemuan-penemuan besar itu langsung seketika itu saja. Jadi ada tahapannya. Oleh karena itu, di sini dikatakan secara berulang-ulang dan secara sistematis sampai membentuk gambaran yang lebih utuh. Sekali lagi seperti kita tadi itu masuk ke dalam ruangan yang gelap dan kita meraba-raba satu persatu benda yang ada di sekitar kita sampai lebih utuh ya. Nah, seperti demikian. Nah, kita lebih mendetailkan lagi tentang definisi dari penelitian itu sendiri. Jadi, penelitian itu dilakukan karena adanya masalah penelitian, ya. Di mana masalah penelitian itu muncul karena ada latar belakang masalah. Jadi, masalah dalam hal ini jangan dipandang sempit. Jadi, masalah itu bisa banyak dan bisa luas, ya. Ini kata masalah di sini bukan permasalahan yang merugikan gitu, jadi keingintahuan sebenarnya yang belum ada jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, nah, istilahnya kepo lah, kepo ilmiah, ya itu perlu ya. Nah, kemudian berikutnya penelitian itu dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang dan terukur. Tadi sistematis dan berulang-ulang sudah kita bahas dan terukur. Nah, terukur itu seperti bagaimana? Nah, kalau kita penelitian metode ini untuk melakukan klasifikasi wajah menggunakan menghasilkan akurasi 60%. Nah, kemudian ada penelitian berikutnya menggunakan metode yang lain pada objek yang sama, itu ada peningkatan akurasi menjadi 70%. Berarti ada peningkatan 10%. Berarti penelitian tersebut sudah terukur. Oke, itu. Jadi intinya ya seperti itu. Jadi ada satu proses logik ya yang bisa diukur. Kemudian penelitian itu harus memiliki originalitas itu tadi. Sebenarnya yang kita kerjakan dalam penelitian itu dibandingkan dengan penelitian lain apa bedanya? Ya, apa keunikannya? Gitu. Jangan kita melakukan satu penelitian yang persis sama dengan orang yang lain tanpa ada satu modifikasi atau satu pembeda, ya, baik dalam sisi masalah maupun metodenya. Meskipun sedikit kecil itu bisa dikatakan sudah originalitasnya, gitu, tapi tidak perlu keseluruhan itu ya. Misalkan dalam rangkaian metode pengenalan wajah itu mulai dari awal data di capture, proses sampai jadi keputusan. Mungkin kita berkontribusi pada sisi yang mananya gitu. Jadi mungkin tidak semuanya ya. Serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan menelisik fakta, teori, dan aplikasi. Nah, ini adalah beberapa kesalahan pemahaman penelitian, terutama dalam bidang komputing, bahwa satu, misalkan penelitian itu membangun software, dah gitu.
Dan ini bukan tujuan utama penelitian ya. Kalau kita misalkan merancang bangun sebuah website, merancang bangun sebuah aplikasi, sudah. Nah, tidak ada penelitiannya, hanya membuat aplikasi saja ya. Mungkin kalau D3 bisa, tapi kalau dalam S1 ini software itu hanya testbed untuk mengukur hasil dari penelitiannya. Jadi misalkan saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh rancangan website yang dibangun dengan metode X terhadap customer Y gitu. Berarti dalam hal ini kita harus membangun softwarenya dulu, benar. Nah, tapi untuk mengetahui pengaruhnya, nah itu merupakan penelitian. Nah, di situ. Atau saya ingin mengetahui bagaimana performa dari software yang saya bangun terhadap software yang lain gitu kan ya. Berarti itu sudah ada proses ini ya, membandingkan ya antara software yang kita bikin dengan softwarenya orang lain dengan parameter-parameter tertentu yang terukur. Nah, itu sudah merupakan penelitian. Kedua adalah kontribusi ke masyarakat itu tidak langsung bisa diukur karena itu tidak dimasukkan ke tujuan, tapi ke manfaat. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa diukur seperti manfaat, gitu. Misalkan saya membangun sebuah peralatan kursi roda yang efisien, gitu kan ya. Nah, apabila kursi roda itu bermanfaat bagi orang cacat atau bermanfaat bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, itu, nah itu manfaat tadi tidak bisa kita ukur kecuali kalau kita bisa mengukurnya. Nah, mungkin bisa dijadikan penelitian apabila itu memang tujuan dari penelitiannya. Nanti bisa diukur misalkan secara kualitatif maupun kuantitatif. Nanti bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan ada manfaat. Manfaat itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau orang yang memanfaatkan dari hasil penelitian kita. Siapa saja, pihak-pihak ya yang memanfaatkan dari penelitian kita. Bisa berguna untuk ini, bisa berguna untuk itu, ya bisa untuk dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan di dalam bab atau subbab manfaatnya. Kemudian hal yang perlu diingat bahwa peneliti itu boleh salah, ya, tapi tidak boleh berbohong atau menipu. Nah, itu berbeda ya. Jadi salah di sini bisa salah hipotesis. Yang tadi saya katakan di awal bahwa mungkin setiap orang mempunyai hipotesis atau teori tertentu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Akan tapi ketika diteliti ternyata hasil menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan teori atau hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Nah, berarti kita harus merevisi hipotesis atau teori yang kita punya. Nah, itu adalah kasus salah hipotesis dan itu boleh. Jadi dalam hal ini peneliti itu boleh salah dalam hal ini. Dalam hal ini namanya adalah negatif result atau hasilnya negatif. Tapi ya termasuk penelitian gitu. Untuk menunjukkan bahwa kepada peneliti yang lain bahwa metode yang saya gunakan ini kurang tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah salah analisis. Salah analisis. Nah, mungkin metode analisa atau metode pengujian yang kita lakukan itu kurang tepat. Tidak sesuai dengan karakteristik dari datanya.
Nah, itu teman-teman juga perlu untuk mempelajari ya teknik-teknik analisa dan juga bagaimana menguji hipotesis-hipotesis yang kita punya yang tepat gitu kan ya. Itu perlu dipelajari ya. Dan peneliti tidak boleh berbohong, contohnya mempermainkan data, memanipulasi hasil pengolahan statistik, kemudian plagiasi. Ada juga yang mahasiswa itu saya tidak tahu mungkin karena tidak tahuannya atau bagaimana mengcopy paste paper atau karya ilmiah dari orang lain begitu saja sama persis. Nah, itu suatu kesalahan dan tidak diperbolehkan ya. Perlu kita untuk apabila kita mengambil definisi dari paper-paper atau dari buku-buku, perlu kita cantumkan referensinya dan perlu kita parafrase sehingga kalimat yang dibentuk itu tidak sama persis, akan tetapi secara makna masih tetap. Kalau misalkan secara harus sama persis gitu kan ya, yang dituliskan itu ya secara ditulis secara garis apa namanya tuh italik gitu kan ya, terus dipetik pernyataan tersebut itu biasanya ada di dalam kasus misalkan penelitian-penelitian sosial yang kita harus mensitir pernyataan orang secara persis. Oke. Nah, ini research scam, kita tidak boleh melakukan begitu saja cut and paste tanpa melakukan suatu parafrase atau pengubahan, ya, termasuk gambar. Ya, kalau ada gambar yang terpaksa harus ditanamkan di karya ilmiah kita, sebutkan sumbernya, gitu. Agar orang lain tahu bahwa oh ini bukan saya yang buat gambar atau ilustrasinya, gitu, tapi pihak yang lain. Begitu pula kalau ada metode-metode yang sudah diajukan oleh orang lain sebelum kita perlu untuk mensitasi papernya. Itu adalah etik ya, etik dalam penelitian. Nah, itu jangan sampai dilanggar. Karena apabila dilanggar maka akan terjadi masalah di kemudian hari. Bisa jadi sampai ke ranah hukum juga kalau misalkan penelitian kita itu bisa berdampak serius ya kepada masyarakat ataukah memang merupakan penelitian yang penting gitu kan ya untuk pihak-pihak yang dicontoh ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan sekali ya, seperti ini. Oke, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan kira-kira, silakan. Ada yang mana? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan bertanya dulu. Mas William Eka Ksatria, coba. Ya, Pak. Ya, mungkin bisa diterangkan ya, jelaskan apa sih penelitian itu menurut Mas William? Kalau menurut saya, penelitian itu mengarah kepada mencari suatu jawaban terhadap rasa ingin tahu kita sendiri. Tetapi seperti pertanyaan yang ingin kita jawab sendiri atau sesuatu yang ingin kita cari tahu dan memiliki tujuan yang original serta permasalahan yang diselesaikan juga harus baru atau tidak kopas. Seperti itu, Pak. Oke.
Oke, selanjutnya Mbak Azhara. Ya, Pak. Ya, menurut Mbak Azhara, penelitian itu apa? Menurut saya penelitian adalah suatu proses untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari suatu masalah, walaupun masalah itu sudah ada dan sudah ditemukan metode penyelesaiannya, namun kita bisa mencari kembali metode yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Oke. Yang lainnya mungkin Mbak Cindy Aulia. Iya, Pak. Ya, jadi sama yang lain, Pak. Menurut Mbak Cindy, apa itu penelitian? Menurut saya sendiri, penelitian itu merupakan cara pengamatan yang mempunyai tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan atau penemuan dari solusi permasalahan tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Jadi ya pada intinya sudah dicakup dalam definisi penelitian ya itu tadi ya. Begitu saya akan melanjutkan ke klasifikasi penelitian. Nah, klasifikasi penelitian itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Satu, pendekatannya. Dua, metodenya. Ataupun tiga, jenis kontribusinya. Klasifikasi penelitian secara pendekatannya itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan secara metode penelitian itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, maupun survei. Kemudian dari sisi jenis kontribusinya, penelitian itu bisa dibagi berdasarkan dasar dan terapan, explanatory dan konfirmatory, ataukah deskripsi, eksperimen, dan korelasinya. Nah, pendekatan secara kualitatif, mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya. Jadi, berbeda nanti yang pendekatan yang kuantitatif. Yang pendekatan yang nomor 2, kuantitatif itu memang berelasi dengan ilmu pasti, ilmu alam, di mana konsepnya itu dibangun sesuai bagaimana sesuatu dibangun, konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja, dan membangun penjelasan dari sesuatu. Nah, membangun penjelasan dari sesuatu ini sifatnya objektif, ya. Nah, misalnya objektif ini menggunakan skala numerik. Jadi kita menggunakan data, menggunakan hitungan, menggunakan angka-angka yang menunjukkan relasi antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi terukur itu tadi ya. Nah, sedangkan pada pendekatan kualitatif, nah kita bahas dulu, itu biasanya dari kajian ilmu-ilmu sosial, yang konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu atau fenomena, dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Nah, ini menurut Branson 2008. Peningkatan pemahaman, nah, itu berbeda nanti membangun penjelasan. Nah, coba kita bahas setelah ini. Nah, sifatnya itu subjektif, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol, dan secara umum tidak ada generalisasi. Tidak ada generalisasi, maksudnya kalau misalkan kita berhasil menemukan suatu metode yang bisa melakukan klasifikasi wajah, gitu. Nah, mungkin metode tersebut bisa digunakan pada kasus yang lain, misalkan klasifikasi suara. Nah, berarti dalam hal ini ada generalisasi. Nah, itu pada pendekatan kuantitatif itu tadi.
Nah, sedangkan pada pendekatan kualitatif ini tidak ada generalisasi yang demikian. Nah, jadi misalkan kalau kita membaca misalkan biografi seorang tokoh gitu kan ya, nah itu kan isinya hasil-hasil dari penelitian yang sifatnya subjektif ya. Kita meningkatkan pemahaman terhadap tokoh tersebut dari sisi misalkan gagasannya, karakteristiknya, atau ide-ide kontribusinya terhadap masyarakat, misalkan seperti demikian. Namun kita membangun penjelasan karena penjelasan itu nanti ada kaitannya dengan angka-angka. Ya, kita menjadi jelas dengan grafik, dengan angka-angka yang terukur, akurasi, ya, maupun performa dan lain sebagainya. Biasa kalau dalam fakultas kita itu bidang sistem informasi ini menggunakan metode penelitian seperti studi kasus dan survei yang berbasis pola alur induktif, ya. Mulai dari pengamatan terhadap objek penelitian secara khusus, baru nanti menghasilkan konsep atau teori baru. Nah, biasanya berdasarkan dari kumpulan studi-studi literatur yang dilakukan. Dari buku, berbagai macam sumber, dari wawancara, dan lain sebagainya. Dari bukti-bukti otentik yang lainnya seperti foto, seperti video, maupun dari media massa, gitu kan ya, dari internet, asal valid dan otentik. Kemudian yang sering kita lakukan pada penelitian komputing ini adalah pendekatan kuantitatif. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan pendekatan kualitatif untuk kasus-kasus spesial ya. Spesial. Untuk yang sifatnya ini melengkapi pendekatan kuantitatif ini tadi. Jadi pendekatan kuantitatif berbeda dengan yang kualitatif. Umumnya dari ilmu alam yang konsepnya dibangun, membangun penjelasan dari sesuatu, membangun penjelasan dari sesuatu. Jadi penjelasan ini, seperti tadi ada hubungannya dengan angka, statistik dan lain sebagainya, diagram, gitu, jadi jelas. Gitu. Sifatnya objektif, ya objektif itu karena terukur itu tadi ada perbandingan antara satu perlakuan terhadap perlakuan yang lain. Misalkan bagaimanakah apabila satu metode neural network gitu ditambah atau dimodifikasi sedemikian rupa dibanding dengan neural network yang original. Yang satunya ada perlakuan atau modifikasi metode, yang satunya tidak ada. Nanti ketika pengujian akan terjadi perbedaan, ya. Berapa persen akurasinya? Ini contoh sederhana ya. Dari situ bisa dikatakan bahwa penelitian ini dibangun dengan sifat objektif itu tadi. Berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol. Observasi yang dikontrol. Nah, ini misalkan kalau kita misalkan dalam keilmuan lain ya. Jadi mengambil data suhu gitu kan ya, dalam data suhu dalam kelembapan yang berapa gitu, atau di wilayah mana gitu. Itu sudah observasi yang dikontrol ya. Dan secara umum ada generalisasi itu tadi. Terus kemudian menggunakan skala numerik berbasis pola alur deduktif dan induktif. Induktif ya. Jadi
berdasarkan fakta-fakta dikumpulkan menjadi sebuah teori. Teori menghasilkan konsep. Konsep akan jadi rumusan hipotesis atau rumusan-rumusan masalah. Kita ujikan itu. Baru bisa ditarik kesimpulan apakah hasilnya itu sesuai dengan teori yang pada awalnya kita gagas. Nah, itu beberapa ciri dari kuantitatif ya. Berbeda dengan yang kualitatif ini tadi, misalkan kita ingin melakukan pengamatan terhadap sosok atau figur. Kita ingin tahu. Sebenarnya kita tidak punya teori-teori khusus tentang beliau, gitu. Tapi kita ingin meningkatkan pemahaman terhadap beliaunya ini. Jadi dilakukanlah pendekatan kualitatif itu tadi, yang kita rangkai dari berbagai macam sumber sehingga akan menghasilkan konsep atau teori yang baru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang dari sisi metode, penelitian itu ada 4. Apakah penelitian itu berupa penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, ataukah survei? Nah, penelitian tindakan ini studi berupa memonitor atau berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti secara hati-hati yang tujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Yang tujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Nah, penelitian tindakan misalkan contohnya dalam kasus pandemi seperti begini, ya, peneliti mungkin mengajukan bahwa perlu dilakukannya lockdown. Nah, terus setelah dilakukan lockdown dicatat secara data, gitu. Nah, apakah tindakan lockdown ini tepat atau tidak? Dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya, misalkan sering terjadi kemacetan di jalan di kota-kota besar di Indonesia, ya. Kemudian dilakukanlah tindakan melakukan 3-in-1, gitu kan ya. Nah, apakah pelakuan 3-in-1 ini memecahkan masalah atau tidak? Gitu. Nah, itu penelitian tindakan, ada suatu tindakannya. Sedangkan eksperimen ini lebih kepada investigasi hubungan sebab akibat dengan melakukan uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Ya. Misalkan bagaimana hubungannya antara variabel X dengan variabel Y. Bagaimana hubungan ya antara suatu metode tertentu ya, misalkan neural network, ya, nanti kita kembali ke pengenalan wajah, gitu kan ya. Apakah hubungannya itu mendukung ataukah kurang baik, gitu kan ya. Perlu dilakukan uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Ya, dikontrol dalam hal ini misalkan parameter yang digunakan itu apa, gitu. Itu perlu kita kontrol biar jelas ya. Parameter pengujiannya itu seperti bagaimana, itu juga perlu dijelaskan di dalam paper atau skripsi sehingga menjadi jelas ya. Bisa dilakukan juga oleh orang lain. Terus kemudian melibatkan pengembangan dan evaluasi. Ya, satu eksperimen satu dilakukan, terus kemudian eksperimen yang kedua pengembangan dari eksperimen satu dievaluasi. Eksperimen yang ketiga pengembangan dari eksperimen yang kedua, kemudian dievaluasi. Begitu terus-menerus.
Begitu terus-menerus. Jadi kalau kita ingat seperti Thomas Alva Edison, cerita-cerita seperti itu ya, seperti Tesla, itu kan beliau kan melakukan percobaan yang terus-menerus, ya, pengembangan dari satu teorinya beliau, terus kemudian teori itu direvisi seiring dengan eksperimen yang dilakukan. Pengembangan, evaluasi secara berulang-ulang sampai diketemukannya lampu, diketemukannya listrik, dan sebagainya seperti yang sekarang kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini termasuk dari hasil manfaat penelitian, bukan tujuan penelitian. Oke, kita dapat merasakan manfaatnya sekarang. Ya, ada listrik, ada lampu, terang. Nah, itu merupakan manfaat dari penelitian. Oke. Kemudian studi kasus, ya. Eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Ini menurut Comfort and Smithson tahun 2006. Misalkan kasus ada satu kasus pandemi COVID ataukah kasus tertentu, UFO, mungkin juga kita ingin mengeksplorasi fenomena tersebut, tapi tentu kita mencari fakta-fakta yang ada, seperti bagaimana dokumen-dokumen yang mendukung fakta-fakta tersebut. Nah, itu kan kalau seperti para penghobi itu kan, atau alien hunter atau apa gitu kan ya, itu kan mereka sebenarnya sudah melakukan penelitian gitu, tapi ya berdasarkan fakta-fakta ilmiah gitu. Jika kumpulkan, kemudian mereka bisa ceritakan gitu. Nah, itu adalah contoh eksplorasi. Ya. Contoh eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Kemudian survei itu pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur dengan cara yang ekonomis. Ya. Misalkan kita membuat satu survei dengan beberapa pertanyaan yang nanti ada rating-ratingnya gitu ya, dari satu populasi. Itu berarti metode survei. Ya. Biasa melibatkan penggunaan kuesioner dan juga interview. Kemudian dari sisi jenis kontribusinya, nah itu ada penelitian murni, biasanya yang bawah ini penelitian murni itu biasanya MIPA gitu, ilmu pengetahuan alam, kah, fisika, kimia, gitu kan, matematika, gitu kan, masih murni kan. Sedangkan kalau komputer informatika itu sebenarnya sudah masuk dalam terapan, karena kita tuh terapan dari keilmuan yang murni itu tadi. Seperti kedokteran itu adalah terapan dari keilmuan biologi, kimia. Ya, kita juga terapan dari matematika, statistik. Gitu. Kemudian pecah lagi lebih detail lagi, apakah bersifat eksplanatori atau konfirmatori, kita ingin menjelaskan sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu. Nah, misalkan biasanya kalau penelitiannya mahasiswa S1 itu ya mengkonfirmasi. Sedangkan eksplanatori ini biasanya menjelaskan sesuatu yang belum diketahui dengan pendekatan-pendekatan yang terukur, misalkan dari data ataukah dengan metode statistik dan lain sebagainya. Terus lebih detail lagi ada yang kuantitatif maupun kualitatif. Lebih detail lagi ada yang bersifat deskripsi atau hanya menjelaskan fenomena yang ditemukan dari data-data yang ada atau dari sumber-sumber yang ada ya.
Kemudian eksperimen itu berarti mengajukan pengujian, ya, seperti dalam bidang komputing itu kita sering melakukan pengujian-pengujian untuk membuktikan satu metode, ya. Dan juga korelasi, ya. Bagaimanakah hubungan antara variabel X dengan Y? Contohnya seperti demikian. Berarti kita mencari hubungan. Ya, ini beberapa jenis kontribusi yang mungkin bisa kita eksplorasi ya nanti ketika kita melakukan penelitian. Kira-kira kontribusi saya itu berada di mana? Nanti bisa didiskusikan juga dengan pembimbingnya. Nah, oke. Jadi penelitian terapan itu dibangun dari keilmuan yang murni, ya. Jadi kita komputer itu tidak ada apabila tidak ada dasar matematika dan statistiknya, gitu. Ilmu komputer, ya, informatika juga demikian, gitu. Tidak ada ya apabila tidak ada keilmuan murninya. Dan semua penelitian terapan pun demikian. Elektro, kita mengembangkan IC ya terbaru, itu IC tersebut ya dasarnya dari fisika dan kimia, gitu. Baru bisa jadi sebuah barang yang bisa lebih berbentuk dan lebih bermanfaat bagi orang. Nah, itu berarti sudah masuk dalam tahapan penelitian terapan. Seperti yang kita lakukan. Oke, dari klasifikasi penelitian tadi, sekiranya apakah ada pertanyaan? Begitu saya lanjutkan ke gaya penelitian bidang komputing. Nah, kita itu ada gayanya juga, ada stylenya juga penelitian ya, dalam bidang kita itu. Oke, cepat saja ini di kita itu ada bagian-bagiannya, teknik komputer, sistem informasi, ilmu komputer, software engineering, ya, ini atau RPL, ya, dan information teknologi informasi, yang bahas tentang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur IT dan lain sebagainya. Nah, ini ada di kita cuma dalam bentuk prodi-prodi. Secara umum, apabila lebih diumumkan lagi, ya terbagi menjadi dua. Nah, ini dua jurusan. Yang satu adalah jurusan informatika, yang satunya jurusan sistem informasi. Nah, kita juga sudah dibedakan secara ini. Jadi yang kita bahas ya, untuk informatika itu aspek teknis dari metode computingnya. Nah, perbedaan antara penelitian yang ada pada sistem informasi dan ilmu komputer ya, atau informatika, ya, kita lebih pada kontennya aspek teknis, ya. Aspek teknis tidak awang-awang ya, sesuatu yang pasti ini jauh lebih menarik ya. Metode risetnya itu eksperimen. Tujuan penelitiannya adalah mengembangkan metode computing. Ya. Metode analisisnya itu berdasarkan dari teori-teori computing yang sudah berkembang. Kemudian mengenai kontribusi dan orisinalitasnya, ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa research is a considered activity which aims to make an original contribution to knowledge, yang ditujukan untuk membuat kontribusi orisinil pada pengetahuan. Nah, ini sama saja. Di kita juga nanti harus ada kontribusinya terhadap pengetahuan. Ya. Ini sudah mengenai definisi dari kontribusi dan orisinalitas penelitian. Ya.
Nah, orisinalitas penelitian itu ada dua, yaitu bisa dia orisinil pada metodenya atau pada masalahnya. Jadi ketika nanti mengajukan judul skripsi ataukah melakukan penelitian mengikuti lomba-lomba, ya nanti perlu dijelaskan orisinalitasnya itu pada metode atau pada masalahnya. Pada metode, ya kita perlu melakukan literatur review ini mau tidak mau untuk mengetahui jagat atau semesta keilmuan yang kita tekuni. Paling tidak sudah sampai mana dalam 10 tahun ini, ya mau tidak mau ya kita harus melakukan literatur review. Atau bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Ya. Pada metode berarti bentuk-bentuk real dari originalitasnya adalah seperti memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Nah, tapi dengan metode yang berbeda, berarti kita berbeda dalam metodenya. Berarti kita berbicara dengan uniqueness atau keunikan ya. Model penelitian yang kontribusi pada metode improvement, jadi peningkatan metode. Bisa tadi dimodifikasi metodenya, ditambahi algoritma-algoritma tertentu, ya, sehingga berbeda dari aslinya. Kita akan melihat, membuktikan dengan penambahan ini, apakah ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Maksudnya, tergantung dari tujuan dari penelitiannya, apakah ingin meningkatkan dari sisi akurasi atau dari performa yang lainnya. Kemudian originalitas pada masalah, ya. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakannya. Apabila kita stuck pada kita ingin memakai metode ini saja, tapi pada suatu masalah yang benar-benar baru, yang belum dikerjakan sama orang. Nah, itu bisa menjadi satu penelitian. Ada bidang komputing juga. Kemudian model penelitian yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Jadi, tadi kan penelitian dibangun berdasarkan masalah yang terus-menerus ya, penelitian yang berulang-ulang. Ketika satu penelitian dilakukan, maka mungkin akan timbul masalah yang lain, yang mungkin bisa jadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk dilakukan. Ya, seperti itulah karakter-karakter biasanya sekitar itu judul-judul dari penelitiannya. Misalkan ada penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Berarti kontribusinya apa? Ini menerapkan metode XYZ yang sebelumnya tidak pernah digunakan orang untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Berarti di sini ada satu metode XYZ yang ingin kita terapkan, berarti kita melakukan kontribusi pada metode. Pada masalah, misalkan penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Dengan 4 parameter. Penentuan desain bendungan dengan 4 parameter, yaitu pada penentuan desain bendungan, ya, itu biasanya orang menggunakan algoritma genetika, ya. Tapi desain bendungannya itu hanya 4 parameter. Ya. Nah sekarang peneliti menggunakan 2 parameter bagaimana. Ya. Jadi permasalahan yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Apabila digabungkan, judul tersebut itu bisa menjadi kontribusi pada masalah dan metodenya. Seperti demikian. Jadi bisa jadi kontribusinya itu pada masalah dan metode sekaligus.
Namun demikian, ada pula contoh-contoh judul yang dipikir tanpa kontribusi. Misalkan, apabila kita hanya mengganti-ganti data atau mengganti lokasi data saja, tapi baik masalah dan metodenya itu masih tetap sama. Kalau hanya demikian, itu bisa kita katakan tanpa kontribusi, oleh sebab itu sebaiknya dihindari. Nah, untuk kontribusi dan tidaknya itu nanti bisa didiskusikan juga dengan pembimbing ya. Apakah misalkan ini sudah ada kontribusinya atau tidak gitu pada level saya. Nah, tapi secara umum demikian. Jadi kontribusi penelitian pada pengetahuan itu kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi apa yang kita ketahui itu sebenarnya masih sangat kecil. Nah, ketika kita melakukan satu pembelajaran itu kita menambah ilmu kita sedikit demi sedikit. Sedangkan ini adalah batas dari pengetahuan. Nanti pada penelitian kita seandainya menambah pengetahuan yang ada di sini, memperlebar luasannya dari batas pengetahuan ini. Misalkan di sini batas-batas pengetahuan, misalkan ada metode Sugeno, ada logika fasi, ada metode Mamdani. Kita ingin menggunakan metode Mamdani yang direvisi dengan algoritma XYZ, berarti kita membuka satu ruang di sini untuk dilakukan penelitian. Begitu pula contoh yang lainnya, misalkan super vector machine. Dalam keilmuan super vector machine ini, batas keilmuannya misalkan pada parameter selection, ada parameter selection menggunakan ACU. Nah, bagaimana dengan parameter selection menggunakan PSO? Nah, itu belum ada sehingga ditambahkan boundary-nya di sini. Nah, mana lagi kalau kita di mana lagi kita dapat mengetahui batas-batas boundary ini kalau tidak dari literatur review atau studi pustaka. Kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada di D3, D4, S1, S2, dan S3, maka untuk S1 itu level kontribusinya itu pada pengujian teori. Sedangkan pada strata pendidikan sebelumnya itu lebih kepada penguasaan teknis. Jadi dalam hal ini, kenapa kita selalu dikasihkan teori-teori gitu kan ya? Nah, ini nanti ada harapannya dapat menguji teori-teori di sini, mungkin dengan masalah yang baru atau mungkin memodifikasi teori yang sudah ada. Nah, bentuk kontribusinya itu tadi adalah implementasi dan pengembangan. Target publikasinya kalau bisa conference domestik atau pertemuan ilmiah skala domestik ya. Sedangkan S2 itu lebih kepada pengembangan teorinya. Jadi ketika teori-teori yang sudah kita dapatkan selama S1 itu mungkin kita kombinasikan ataukah kita modifikasi, itu sebenarnya sudah bisa masuk dalam ranah S2 atau tesis. Yaitu bentuk kontribusinya adalah perbaikan secara inkremental dan terus-menerus. Untuk target publikasinya, ya kalau bisa di international conference. Kemudian untuk disertasi atau S3 itu menemukan originalitas baru. Jadi menemukan teori yang baru. Yang bentuk kontribusinya itu merupakan satu hal yang substansial dan penemuan. Ya. Sehingga target publikasinya kalau bisa di international journal. Nah, beberapa karakter dari masing-masing strata ini untuk D3, D4 itu menguasai skill teknis. S1 kita ini menguji teori.
dan kemudian ada software development-nya juga. Oleh karena itu, untuk bisa menguji teori ini kita membangun software atau membangun alat itu tadi. Sehingga dari sisi teknis maupun dari sisi teori kita bisa mendapatkan. Kita bisa mengaitkan antara sisi teknis dengan teorinya. Karena kita berangkat dari teori yang ada, terus kita ujikan, tapi kita harus mendevelop software-nya dulu. Untuk S2 dan S3 itu fokusnya pada pengembangan teori. Ya. Ada juga yang kontribusinya ke teori atau metode, sehingga software development ini lebih bisa diajukan, tapi kita lebih berat kepada mengembangkan metodenya itu sendiri. Nah, contoh dari penelitian yang memiliki kontribusi. Ya. Jadi kontribusi ini juga perlu diingat bahwa dia itu bersifat dinamis. Dalam hal ini mungkin pada 10 tahun lalu metode X itu merupakan kontribusi. Tapi sekarang itu sudah bukan lagi merupakan kontribusi karena sudah umum dilakukan orang dan sudah umum ditemukan jawabannya. Sehingga kita tidak perlu untuk melakukan penelitian tentang hal itu lagi. Ya. Contoh penelitian yang memiliki kontribusi apa saja ya? Contoh-contohnya, misalkan yang tidak memiliki kontribusi itu misalkan penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Ini sudah sangat umum sekali dilakukan ya. Mulai sejak mungkin sejak saya kuliah dulu sekitar 15 tahun yang lalu ya sudah umum banyak yang melakukan ini. Jadi sudah dianggap tidak ada lagi melakukan kontribusi, sehingga perlu ada peningkatan ya. Penerapan algoritma genetika berbasis guided local search strategies untuk penjadwalan mata kuliah. Nah, ini baru merupakan ada kontribusi. Tapi ingat ini tahun berapa gitu. Untuk sekarang mungkin sudah bukan merupakan kontribusi lagi, namun kita harus mencari sesuatu yang lainnya. Penerapan algoritma C45 untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Di kasus Systemic X, ini juga bukan merupakan kontribusi. C45 ini sudah umum dan masalahnya ini juga sudah umum. Kemudian penerapan algoritma C45 dengan perhitungan entropis berbasis metode ABC, nah itu mungkin merupakan satu kontribusi. Ya. Tapi pada saat sekarang mungkin harus ada yang lainnya lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita cari dari literatur review maupun konsultasi dengan pembimbing. Nah, kombinasi antara kedua itu nanti akan mendapatkan kontribusi yang pasti untuk zaman now, ya, zaman sekarang. Oke, jadi jangan stuck ya pengetahuan itu ya, knowledge building knowledge gitu. Kita harus terus melakukan penelitian, ada peningkatan penelitian ya dari penelitian sebelumnya. Nah, ini beberapa penelitian yang memiliki kontribusi maupun tidak memiliki kontribusi. Misalkan nomor 1, penerapan neural network untuk prediksi harga saham pada perusahaan ABC. Alasan tidak memiliki kontribusinya apa? Sudah terlalu umum pada sisi metode maupun pada sisi masalahnya. Pada sisi metode, neural network itu sudah sangat umum, dan prediksi harga saham pun menggunakan neural network sudah banyak dilakukan. Ya. Mungkin memiliki kontribusi apabila judulnya adalah pemilihan arsitektur jaringan pada neural network secara otomatis menggunakan algoritma smooth, modifikasi perhitungan gain dan entropi untuk peningkatan akurasi pada algoritma C45. Itu ada modifikasi-modifikasinya seperti itu. Kalau yang umum-umum, nah kalau kita bayangkan kalau yang dipelajari di dalam kuliah itu sebenarnya sudah hal yang umum. Nah, kita harus berpikir lebih inovatif lagi bagaimana membeda ya. Jadi itu dasar, kita harus cari pembeda. Kita harus
ada sesuatu yang kita bisa kontribusikan ya, dengan hasil eksplorasi sendiri atau dari belajar sendiri. Terus kemudian ini juga contohnya ya, mungkin framework TOGAF untuk pengembangan enterprise arsitektur ini dua-duanya dari sisi masalah maupun metode sudah umum ya. Beda lagi apabila framework TOGAF-nya itu dimodifikasi untuk pengembangan enterprise arsitektur pada skala kecil dan menengah. Ini mungkin ada perbedaannya dari sisi metodenya, mungkin TOGAF-nya pun dimodifikasi dan pada masalahnya itu pada perusahaan skala kecil dan menengah. Ini contoh-contoh selanjutnya ya, mungkin itulah apa bisa kita simpulkan bahwa kita perlu mengetahui bahwa metode atau permasalahan itu apakah sudah merupakan sesuatu yang umum diteliti gitu, sudah banyak penelitian tentang itu. Biasanya kalau sudah masuk meja kuliah, kalau sudah masuk ruang kelas atau materi kuliah itu hal-hal yang sudah umum. Jadi kita harus lebih inovatif. Kalau mau inovatifnya di sisi masalah ataukah dalam sisi metode. Kemudian ini apa sih sebenarnya yang diketahui dari PhD itu? Yang diketahui dari PhD itu sebenarnya atau S3 itu kita akan semakin terspesialisasi dan akan melakukan penelitian yang sempit dan kontribusinya pun sangat kecil ya, kalau dibandingkan dengan keilmuan di seluruh dunia yang ada yang sudah diketahui sekarang ini. Semakin terspesialisasi, mungkin dalam bidang tersebut merupakan satu kontribusi yang besar, tapi kalau kita lihat building knowledge-nya keseluruhan di dunia ini termasuk kontribusi yang kecil. Nah, kecil sekali ya. Oke, mungkin dari situ dulu ada yang ingin tanyakan, silakan. Saya Pak izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan ada penelitian itu ada yang menunjukkan di metode sama di masalahnya. Nah, kalau di metode sama masalahnya sudah umum itu berarti itu tidak memiliki kontribusi. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana, apakah ada cara atau cara khusus agar kita itu bisa tahu, oh masalah ini itu sudah umum, oh metode ini itu sudah umum. Nah, itu caranya itu bagaimana ya Pak? Oke. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bisa melakukan satu literatur review. Kita bisa mencari pada bidang tersebut atau metode tersebut dan masalah itu paper-paper atau karya ilmiah yang berrelasi dengannya. Nah, itu kita baca, kita rangkai. Makanya dalam skripsi itu kan pada awalnya ada studi pustaka atau literatur review ya, yaitu gunanya seperti itu. Untuk mengetahui sudah sejauh mana posisi perkembangannya. Misalkan sudah umum digunakan dalam 10 tahun belakangan ini atau 20 tahun belakangan ini, gitu. Berarti ya mungkin itu sudah merupakan sesuatu yang umum. Nah, hal ini mungkin bisa diperkuat dengan kita berkonsultasi dengan pembimbing. Nah, pembimbing mungkin punya pengetahuan yang lebih luas mengenai bidang tersebut, sehingga nanti kita bisa mencari link and match-nya. Nah, oh iya, itu merupakan sudah sesuatu yang umum. Mungkin kamu harus menambahkan modifikasi pada titik ini, sehingga mempunyai kontribusi. Ya, mungkin demikian, Mas, untuk jawabannya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, sekarang parameter penelitian yang berkualitas. Nah, parameter yang berkualitas itu seperti bagaimana? Nah, tentunya ini berkaitan dengan dasar-dasar penelitian ya, bahwa penelitian yang dilakukan, misalkan yang nomor 1, penelitian yang dilakukan itu secara logis, sistematis, dan terencana, dan hasil penelitian divalidasi serta terukur. Itu menurut Supino and Powell pada tahun 2012. Logis, sistematis, terencana, dan hasil penelitian divalidasi serta terukur. Kalau keempat-empatnya ini sudah dilalui, maka orang lain juga bisa mengikuti, bisa mengikuti alur dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian yang nomor 2, penelitian yang empiris dilatar belakangi oleh situasi yang real dengan data yang valid dan konkret. Jadi sesuai dengan data sebenarnya, data itu tidak kacau gitu ya. Nanti kita akan membahas juga bagaimana akuisisi data yang valid itu dilakukan. Bisa juga kita menggunakan data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah beredar atau sudah dihasilkan dari penelitian yang lain dan bisa kita pakai pula, bisa kita download tapi jangan lupa disitasi sumbernya. Sedangkan data primer itu perlu kita akuisisi sendiri. Jadi kita ambil sendiri dengan peralatan misalkan sensor dan lain sebagainya, dengan kamera, dengan dan sensor-sensor yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu penelitian itu memiliki kebaruan atau novelty yang bisa diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Tadi novelty, kebaruan atau originalitas itu sudah kita bahas, yaitu bisa pada sisi metode atau bisa pada sisi masalahnya. Kemudian yang nomor 4, itu penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang memiliki originalitas yang tinggi. Nah, itu jangan lupa bahwa tadi tujuan dari penelitian itu lebih kepada building knowledge, jadi membangun bangunan pengetahuan. Jadi kalau ada kontribusi ke pengetahuan, itulah penelitian sesungguhnya. Ya, tujuan dari penelitian itu. Nah, kalau misalkan nanti berimpak pada bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau bisa jadikan produksi, yaitu merupakan impact saja gitu. Jadi dampak atau manfaat penelitian. Kemudian nomor 5, penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang karakternya bisa digeneralisasi untuk objek yang lain. Nah, itu seperti yang sudah saya katakan tadi, saya memajukan suatu metode A pada kasus X. Nah, mungkin juga metode A ini bisa digunakan untuk kasus yang lain, kasus Y, itu misalkan. Semakin banyak metode kita bisa digenerasi ke kasus-kasus atau masalah-masalah yang lain, berarti semakin baik ya penelitian yang kita lakukan, itu kan, yang kita ajukan. Oke. 6, penelitian yang bisa direplikasi oleh peneliti yang lain. Oleh sebab itu tadi itu kita perlu menuliskan penelitian kita secara logis, sistematis, terencana, dan hasilnya juga harus divalidasi serta terukur. Agar ini tadi bisa direplikasi atau dilakukan oleh penelitian lain. Dan kita kalau membaca paper yang lain, kemudian kita bisa mengimplementasikan dengan mudah. Nah, itu berarti bisa direplikasi oleh penelitian lain. Nah, itu salah satu tolak ukur penelitian yang berkualitas. Terus kemudian yang ketujuh adalah
penelitian yang mendapatkan citasi atau citation yang tinggi dari peneliti lain setelah dipublikasi dalam bentuk paper di jurnal ilmiah. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan penelitian, selain kita nanti menulis ke dalam paper, juga skripsi. Selain kita menulis ke dalam skripsi, kita juga perlu menuliskan dalam paper. Ya. Nah, paper ini biasanya bisa muncul di Google Scholar. Nah, di Google Scholar itu nanti bisa kelihatan bahwa paper kita itu disitasi berapa orang, dari mana saja paper-paper yang mensitasi. Nah, itu kan bisa ketahuan nanti dari Google Scholar. Nah, itu penting, salah satu pengindeksan ya, Google Scholar, dan banyak yang lainnya. Oke, baik. Masih ini ya. Ini listriknya mati. Masih terdengar ya suara saya ya? Tes. Tes. Masih terdengar?